Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami, Santri Misteri. Pemirsa Santri Misteri, kali ini tim Santri Misteri akan mencoba mengungkap yang namanya penglaris, fenomena yang sudah umum terjadi di masyarakat kita. Setiap kali usaha, dengan usaha apapun itu, dengan keyakinan orang harus mencari pagaran atau penglarisan biar usaha kita laku ataupun biar laris usaha kita. Pemirsa Santri Misteri, kami akan mencoba mengungkap apakah ada dampak ataupun efek negatif dari penglarisan tersebut. Banyakkan manfaat ataukah malah banyak mudorotnya kalau kita mencari penglarisan untuk usaha kita, dan efek apa yang terjadi baik untuk yang mencari penglarisan ataupun pengusahanya, ataupun mungkin yang orang konsumen ataupun yang membeli dagangan ataupun membeli makanan yang ada penglarisnya. Kali ini kami akan mencoba mengungkapkan dari sisi gaibnya. Misal, saya ingatkan kembali, jangan lupa subscribe, like, share channel kami Santri Misteri. Baiklah pemirsa, kita akan langsung saja ke Santri Misteri. Assalamualaikum, Bos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus kali ini tim Santri Misteri mencoba mengungkap yang namanya penglarisan. Kan sudah menjadi bukan rahasia lagi, Pak. Setiap orang melakukan usaha mau memulai pasti mencari penglarisan ataupun pagaran. Biar katanya biar enggak diganggu orang ataupun biar laris dagangannya. Bagaimana begitu? Ya, untuk masalah penglaris atau pagaran itu sekarang menjadi suatu hal yang biasa, yang marak. Ya. Karena apa? Setiap orang usaha itu pasti pengen usahanya lancar, biar tidak ada yang mengganggu. Ya. Akhirnya dengan jalan apa? Mencari penglaris, mencari pagaran kan itu. Nah, ibaratnya orang yang awam saja, orang awam yang belum pernah usaha, itu kalau mereka mau usaha sama orang-orang yang sudah lama punya usaha, mereka pasti disarankan seperti itu. Cari dulu pagaran badan. Kalau saya dulu berpikir gini, lah wong orang jualan kok malah dipagari. Sama nggak tahu maksudnya bukan seperti itu katanya. Ternyata apa? Pagaran gaib. Katanya biar nggak santet, nggak ganggu kan. Terus selain itu apa? Cari penglaris. Nah, kan kalau saya dulu pikir gini, mudah penglaris itu. Jualan itu kalau di lainnya harganya 1.000 sama jual 500. Udah laris ini. Tapi ternyata kan mereka nggak seperti itu. Nah, dari hal yang dilakukan itu pasti ada hal-hal gaib di situ. Nah, hal-hal gaib itu menarik, nanti kita ungkap, kita kuat antara sisi baiknya dan sisi buruknya itu lebih banyak mana. Nah, kalau lebih banyak sisi buruknya, buat apa kita lakukan? Ya. Terus itu untuk dampaknya untuk dirinya sendiri, orang yang mencari penglarisan sendiri, ataukah dampaknya untuk orang banyak? Yang kita kan juga nggak tahu, ya, gitu kita kan belum tahu selama ini. Ya. Mari nanti kita coba buka, kita tanya-tanya bagaimana. Baik, pemirsa Santri Misteri, kita akan langsung saja ke mediumisasi bersama Santri Misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Santri Misteri, seperti biasa kita akan mencoba mengumak apa dampak dari
penglaris atau pageran untuk usaha. Sebelum kita melakukan medium tadi, kita bersihkan dulu ya mediumnya, biar nanti medium kita tidak ada yang ganggu, biar makhluk yang kita undang benar-benar makhluk yang mengetahui tentang penglaris dan pageran. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan coba mengundang salah satu makhluk dari penglaris atau pageran buat usaha. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sama dengan izin, atas izin dan perintah dari Sang Yang Nurjayani Nirwana, salah satu makhluk penglaris dagangan atau pageran tempat usaha, saya mohon yang mengetahui banyak, saya mohon hadir masuk ke dalam tubuh medium ini. Silakan hadir. Makhluk ini bisa bicara seperti bahasanya manusia, bahasa manusia lancar. Ini dari bangsa apa? Bangsa siluman. Bangsa siluman. Kalau boleh tahu, siluman apa? Siluman ular. Siluman ular. Ya. Siluman ular ini tadi sebelum masuk ke dalam medium dari mana? Saya dari tempat saya. Tempat kami mana? Pegunungan. Mana? Pegunungan. Pegunungan. Saya tadi mengundang makhluk yang mengetahui tentang penglaris atau pageran untuk usaha. Apakah kamu hadir ke sini tadi? Kamu mengetahui itu semua? Ya, ada apa mengundang saya? Oh, kamu mengetahui semua? Ya. Apakah kamu juga salah satu dari makhluk-makhluk yang membantu orang-orang itu untuk melariskan dagangan? Ya. Hah? Ya. Iya. Ya. Yang buat pageran-pageran tempat usaha itu juga? Bukan. 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 Beda lagi. Bukan. Nah, sekarang katanya, kira-kira kalau orang itu melakukan usaha tanpa menggunakan penglaris itu, dagangannya bisa lancar atau tidak? Gak bisa. Lah kenapa kok tidak bisa? Karena nggak ada bantuan kamu. Berarti kalian itu merasa bisa membantu mereka. Ya, benar. Terus cara membantu kalian itu dengan cara yang seperti apa? Saya beri bisa saya. Kalian berbisa di tempat Biar terlihat enak dan menarik. Kalian berbisa biar kelihatan enak dan menarik. Terus kira-kira hanya seperti itu saja atau ada makhluk-makhluk lain yang Ada. mengundang atau manggil-manggil seperti sales lah berarti? Ada. Ada. Ya. Itu juga pasukan kalian. Ya. Caranya gimana? Manggil-manggil orang lewat-lewat itu ditarik itu. Menutupi dagangan lain. Oh, dengan jalan menutupi dagangan yang sama atau penjual yang lain di sekitar situ. Ya, kalau akan dia sendiri yang buka di situ. Oh, jadi seolah-olah kelihatan hanya orang itu sendiri yang jualan, Ya. yang lainnya nggak kelihatan. Ya. Terus kalau kamu membantu orang seperti itu, ada dampaknya nggak ke depannya untuk orang itu, orang yang kamu bantu itu? Dampaknya waktu hidup dan mati. Dampaknya saat hidup sudah ada dampaknya, apalagi nanti mati gitu. Nah, Dampaknya untuk saat itu apa? katanya akan sakit-sakitan. Badannya sakit-sakitan. Ya. Loh, kalau badannya sakit-sakitan, dia jualan laris, uangnya habis buat berobat. Ya. Hah? Ya. Lah, kalau seperti itu berarti nggak ada keberkahan. Nggak ada. Selain badannya sakit-sakitan, nanti kalau mati apa dampaknya? Suara menjadi buta saya dan sama seperti kamu wujudnya. Jadi tidak kalian, Ya, wujudnya sama kayak kami. jadi ular juga. Terus jadi kodam pelaris juga. Ya. Itu kan kalau bagi orang yang melakukan.
Ya. Terus dampak orang yang membeli barang-barang yang sudah kalian kasih busa, itu tadi apa? Memakan orang biasa apa orang seperti Anda? Ya sama aja lah, kan kita nggak tahu orang biasa atau orang spesial. Nah orang yang spesial itu menurut kalian orang seperti apa sih? Orang seperti Anda yang nggak kelihatan. Orang yang nggak kelihatan. Ya. Memang ada orang yang kelihatan? Ada. Orang yang nggak kelihatan yang seperti apa ya? Penutup cahaya. Menurut saya, Ya. saya orang kelihatan nggak? Ya. Saya nggak kelihatan. Ini para pemirsa saya kelihatan, katanya nggak kelihatan gimana? Lah terus kalau saya nggak kelihatan, kamu ngobrol dengan siapa? Nggak kelihatan wujudnya. Hah? Nggak kelihatan wujudnya. Nggak kelihatan wujudnya. Nggak kelihatan wujudnya. Kalau di alam kamu saya itu kelihatan apa? Cahaya putih. Cahaya putih. Sudah, saya menjawab tadi pertanyaan saya. Dampak makanan yang ada penglarisnya itu untuk yang membeli itu apa nanti? Ada efeknya enggak? Apa? Nah, Apa efeknya? akan menjadi kotoran. Gimana? Dan tubuhnya Jadi kotoran dalam tubuhnya. yang buat dia sakit juga. Gimana? Buat dia sakit juga. Oh, yang membeli makanan itu juga sakit juga. Ya. Akibatnya jadi penyakit makanan yang dimakan. Ya. Selain itu ada lagi nggak? Nggak ada. Nggak ada ya, cuma makanan yang dia makan nanti jadi penyakit gitu dalam tubuhnya. Ya. Jangan rugi juga lah. Loh kalau sekarang, zaman sekarang kan banyak orang setiap jualan rata-rata berarti orang yang cari penglaris sama yang orang jualan rugi itu dibandingkan 1 dibanding 99. Dari 100 itu mungkin ya nggak melakukan mencari penglaris hanya 1 yang cari penglaris 99. Nah, kalau hal ini marak di dunia manusia, kira-kira nanti akibatnya apa? Murka. Hah? Murka. Siapa yang murka? Sang pencipta. Sang pencipta murka. Ya. Kalau sang pencipta murka, kira-kira akan diturunkan apa? Bencana. Oh, berarti banyak bencana yang terjadi saat ini juga salah satunya akibat banyak orang yang mencari penglarisan. Ya, mereka bergantung pada saya. Oh, Rezeki mereka bergantung hanya pada kami. padahal kalian sebenarnya kan nggak bisa apa-apa ya, Ya, Pak. karena rezeki itu kan yang ngatur kan Allah, bukan kalian. Ya, saya dulu juga manusia. Oh, kamu dulu juga manusia, Ya, saya akhirnya sadar sekarang. sadar tapi udah meninggal. Sadar ya. Terus menyesal nggak kira-kira? Ya, saya menyesal. Terus sama tadi saya undang ke sini, mau hadir ke sini. Kira-kira sampean pengen jadi manusia lagi apa pengen tetap jadi ular kayak gini? Ya, pengen. Pengen jadi manusia lagi. Ya, Mau saya bantu sempurnakan nggak? nggak ada yang bisa. Hah? Nggak ada yang bisa. Kamu pernah mendengar yang namanya Sang Hyang Nur Jayane Nirwana nggak? Hah? Iya, pernah. Nah, Ya, apa yang kamu dengar tentang Sang Hyang Nur dan sudah banyak apa saja pasukan. yang beliau lakukan? Sudah banyak pasukan kamu yang sudah jadi manusia. Nah, Bahkan iblis sekali. nah, sudah tahu kan? Nah, kamu sekarang di sini berhadapan dengan siapa? Pengikutnya sang Hyang. Nah, sudah tahu kan? Ya. Dengan salah satu pengikutnya Sang Hyang Nur. Nah, maka itu saya tanya, mau saya bantu, saya sempurnakan jadi manusia lagi atau tidak? Ya, saya mau. Mau? Ya, Nah, ya kalau mau sini disiapkan dadanya ya. Dengan izin Sang Hyang Berjaya. Allah. Makhluk dalam hidup ini jadi muslim
jadi muslim. Gimana? Sudah berubah belum? Sudah berubah. Bisa berubah enggak? Bisa. Biar sempurna wujudnya, sisi-sisinya hilang, diikuti kata-kata saya ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla Asyhadu alla ilaha illallah ilaha illallah wa asyhadu anna wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Muslim masuk seperangkat dengan ilmunya Allah. Gimana rasanya sekarang? Udah enak ya? Nah sekarang kita lanjutkan lagi ngobrol kita. Ini tadi kan tentang hal penglaris. Sama enggak penglaris itu dengan yang namanya pageran? Biasanya kan kalau orang mau usaha, mereka cari pageran dulu. Ya. Sama enggak dampaknya? Dampaknya sama, tapi Dampaknya makhluknya beda. Dampaknya sama tapi makhluknya beda. Ya. Cara bekerjanya gimana kalau pageran itu? Dijaga oleh siluman-siluman di depan, belakang, samping. Mereka berarti kalau pageran itu hanya menjaga tempat itu. Ya. Kalau penglaris menarik orang untuk datang ke situ dan nutupin tempat usahanya orang lain. Ya. Nah berarti kalau dalam artian tempat usaha orang lain itu sepi itu bukan karena disantet ya, bukan ya? Disalahi bukan ya? Ada yang bisa disalahi. Oh ada yang disalahi, ada yang karena penglaris tadi dari sebelahnya. Ya. Karena efek dari kami. Oh efek dari kalian. Terus dampaknya nanti kira-kira orang yang melakukan ritual seperti itu rezekinya seperti apa? Makin melimpahkah? Makin melimpah, tetapi tidak ada keberkahan. Rezekinya hasil dari tersebut akan jadi obat dia sendiri. Akhirnya habis. Berarti nggak punya harta lagi? Punya buat berobat saja. Berarti Ujung-ujungnya sakit karena orang-orang yang melakukan mencari penglaris, mencari pageran rumah, pageran usaha itu nanti jadi orang bangkrut. ya, Dia mengira nanti kalau dengan penglaris itu jadi orang kaya, ternyata bukannya orang kaya yang didapat, malah bangkrut. Bangkrut dalam artian harta dunia sudah dia tidak dapat, di akhirat mati jadi budak kalian gitu ya. ya, Ya semoga saja bagi para pemirsa yang menonton, melihat channel, melihat video kali ini, mungkin yang sudah melakukan hal seperti itu diperbaiki karena pintu tobat masih dibuka. Jadi penglaris itu nggak harus datang ke tempat orang-orang pinter untuk minta bantuan mereka. Sekarang saya tanyakan, coba salah satu guru saya minta diambilkan ini air zam-zam Asma. Nah sekarang gini, kenapa kamu mundur? Jangan takut kok. Saya tanya, kamu bisa melihat gaib nggak? bisa. Bisa. Coba kamu lihat apa isi di dalam benda yang saya pegang ini. Cahaya. Cahaya. Ya, Cahaya itu kalau di bangsa kamu apa ini namanya? Kamu kan udah muslim. ya, Apa? malaikat. Malaikat. Sekarang saya tanya, ini malaikat yang ada di dalam air zam-zam ini kan air zam-zam yang sudah di Asma. Ini bisa digunakan untuk
melariskan dagangan tanpa harus kita ke tempat orang-orang pinter, tanpa kita harus minta bantuan makhluk-makhluk seperti ini, tetapi bangsa malaikat ini bisa membantu kita. Bener nggak itu? Nah, kira-kira kalau bangsa malaikat ini membantu kita, dia minta imbalan nggak? Nggak minta imbalan. Kalau bangsa-bangsa seperti kalian bantu manusia itu minta imbalan nggak? Minta imbalan. Makanya para pemirsa, tinggal kesadaran jenengan, kesadarannya para pemirsa sendiri, mau minta bantuan mereka penglaris yang nanti ujung-ujungnya mereka minta imbalan, atau mau minta bantuan malaikat yang malaikat itu nanti tidak minta imbalan apa-apa. Itu terserah, tinggal kepahaman, keyakinan para pemirsa sendiri-sendiri. Ya sudah, terima kasih kamu sudah hadir di sini. Kamu boleh tinggal di sekitar sini, ibadah di sekitar sini ya. Nanti suatu saat kalau ada panggilan dari Sang Hyang Nurjaya Nonowana, terus saya panggil, kalian hadir menghadap ya. Nah, udah, sekarang silahkan keluar, salam dulu, saya bantu. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makhluk ini keluar bersih, efeknya Allah. Bagaimana Gus tadi dampaknya jika seseorang memakai penglaris atau pageran gaib? Dampaknya sangat luar biasa. Luar biasa dalam artian orang-orang yang melakukan mencari penglaris, mencari pageran usaha itu, kalau dalam artian bantuan makhluk-makhluk yang kurang diridhoi Allah, itu dampaknya sangat besar negatifnya daripada positifnya. Nah, tetapi kalau bantuan penglaris ataupun pageran itu dari unsur malaikat, itu dampaknya bagus, nggak ada namanya rugi sama sekali, efeknya nggak ada. Lah buat apa usaha rame lancar, tapi orang yang sakit-sakitan? Kan gitu kan? Nanti uangnya habis buat berobat. Lah iyalah, uangnya habis buat berobat. Pengennya nang donya sugih gak dolai, nah akhirat soro. Repot juga. Iya. Baik, terima kasih. Baik pemirsa Santri Misteri, kita semua kembalikan kepada pemirsa Santri Misteri dan untuk mengambil hikmah dan pelajaran apa yang kita lakukan tadi dengan mediumisasi. Kami di sini ada produk jam-jam asma. Isinya di dalam adalah malaikat. Bisa untuk penglarisan ataupun pageran gaib tanpa harus merugikan kita di dunia ataupun nanti kita di akhirat waktu meninggal. Semuanya ini kita kembalikan ke pemirsa Santri Misteri, mau percaya ataupun tidak itu terserah pada pemirsa sendiri. Kita tidak ada unsur paksaan. Demikian dari kami dalam hal pembahasan tentang penglarisan atau pagar gaib buat usaha. Kami tutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.